Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan memantau bagaimana situasi terbaru langsung dari Iran bersama dengan warga negara Indonesia di Iran, Said Idrus. Assalamualaikum, selamat malam. Apakah sudah jelas saat ini, sudah bisa menyampaikan kembali laporannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Said Idrus, kami ingin tahu begitu. Ini kan juga ada dorongan dari Barat untuk adanya pergantian rezim. Respon dari masyarakat Iran seperti apa menanggapi dorongan tersebut? Ya, tentu saja masyarakat Iran mendapat anugerah ya, kalau boleh dibilang ya, dalam 12 hari peperangan ini, sehingga masyarakat yang tadinya bercerai-berai, masyarakat yang tadinya memiliki background politik yang berbeda-beda, tentu saja dalam setiap negara itu memiliki oposisi dan juga memiliki pendukung-pendukung dari pemerintah. Tapi dalam kejadian peperangan 12 hari ini dengan Israel, secara langsung ya, perang dengan Israel dan Amerika, membuat masyarakat menjadi satu suara, masyarakat menjadi bersatu dalam segala aspek, dalam setiap lapisan masyarakat, dalam setiap background perpolitikan dan juga background pendapat yang mereka miliki, masyarakat menjadi satu suara dan seluruhnya mendukung pemerintahan untuk membalas Israel dan Zionis Israel dan juga Amerika. Sehingga dorongan untuk pergantian rezim, entah itu dari Amerika dan juga dari dalam Iran, itu hampir tidak ada. Karena mungkin berbeda ya masyarakat Iran yang kita lihat sekarang ini dan juga masyarakat Israel yang ada di beberapa kota di Israel. Masih banyak demonstrasi anti Netanyahu yang dijalankan oleh masyarakat Israel di beberapa kota, seperti contohnya di Tel Aviv, di Haifa, terkait tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Netanyahu. Tapi di Iran hal itu tidak pernah terjadi. Malah masyarakat turun ke bawah, masyarakat turun ke jalanan dalam 12 hari kemarin, bahkan di saat ketika Israel masih menyerang Iran dengan rudal-rudalnya, tapi masyarakat masih turun ke jalan, masyarakat berkumpul menyatakan dukungan penuhnya terhadap pemerintah untuk membalas rezim Zionis Israel. Karena memang menurut masyarakat Iran, pada saat ini hanya pemerintahannya, hanya negara Iran yang mampu dan berani untuk menyerang rezim Zionis Israel. Di saat pemimpin-pemimpin dunia Arab lainnya mungkin tidak pernah melakukan hal tersebut, tapi ini adalah satu kebanggaan buat masyarakat Iran, buat negara Iran, karena telah berhasil memukul dengan keras rezim Zionis Israel yang telah melakukan kekejian, kesombongan, dan juga genosida di Palestina, di Gaza, Palestina. Baik, terima kasih banyak Said Idrus atas laporan Anda langsung dari Iran. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya apa yang kemudian dilaporkan oleh warga negara Indonesia di Iran. Kalau begitu saya mau langsung menuju ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau dari kacamata Anda setelah mendengar laporan dari rekan kami warga negara Indonesia di Iran dan tentunya melihat situasi terbaru, perkembangan terbaru, apakah memang masyarakat Iran ini saat ini justru setuju dengan adanya pergantian rezim atau yang tadinya terpecah ini kemudian bersatu mendukung pemerintahan Iran untuk melawan Israel? Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Idrus tadi. Karena mereka sekarang semua faksi yang tadinya berseteru di dalam negeri, sekarang mereka mempunyai musuh bersama. Artinya mereka disatukan oleh serangan Israel itu menjadi suatu kesatuan yang mendukung sepenuhnya pemerintah Iran sekarang ini. Jadi saya sangat setuju bahwa rakyat Iran sekarang semua berada di belakang pemerintah. Oke, baik. Kalau begitu saya mau minta analisa dari Mas Umam yang justru terpecah ini, tapi kemudian masyarakat Iran semuanya bersatu, satu suara dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah Iran saat ini. Anda melihatnya apa yang terjadi? Ini indikasi yang sangat positif. Artinya bahwa ketika kemudian ada existential threat dari eksternal, maka kemudian itu menjadi glue, menjadi pemersatu bagaimana faksi-faksi yang ada justru kemudian menjadi solid berada di sana. Artinya begini, bahwa apa yang terjadi di Iran itu menghadirkan spirit perjuangan yang sangat berbeda. Jadi moral perjuangannya justru solid, terkonsolidasi. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Israel. Ketika faksionalisme secara politik semakin kuat, kemudian dukungan-dukungan terhadap Netanyahu mengalami degradasi, dan di saat yang sama tentu impact
dalam konteks ekonomi di Israel juga dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Maka ketika kemarin ada dikabarkan ya 38.000 klaim terkait dengan kerugian masyarakat akibat perang, itu tidak ada di Iran. Artinya apa? Bahwa kalau misal kita menggunakan pendekatan cultural tadi ya, approach ya, ada rasa bangga, ada rasa haru, ada rasa heroik yang dirasakan oleh masyarakat Iran, bahwa tadi disampaikan Mas Said Idrus tadi, bahwa mereka menjadi distinctive power yang kemudian bisa melakukan perlawanan secara masif terhadap Israel, dan itu tidak dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah yang lain. Sekaligus ini juga menjadi sebuah fakta ironi di dunia Islam, bahwa ketika kemudian semua pihak stand up, berdiri, berhadapan-hadapan dengan narasi yang selama ini dikembangkan oleh Zionis, tetapi dalam konteks praksis actionnya, man of action, the only one per hari ini adalah Iran. Bukan negara-negara yang mengklaim sebagai bagian dari kelompok yang sangat dekat secara ajaran, secara akidah juga sangat dekat, tetapi fakta politiknya seperti itu. Dan ini kalau misal kemudian ini berlanjut, ini menjadi moral story yang sangat kuat bagi Iran, dan ini akan menjadi medan perjuangan yang akan jauh lebih solid untuk berhadapan jika ada eskalasi yang lebih masif ke depan. Oke, Mas Hasib, ada analisa lain? Ya, kalau saya salah satu hasil daripada perang 12 hari ini yang tidak bisa kita abaikan ke depan adalah memang menimbulkan kerentanan baru yang sangat rawan, karena kapan saja bisa timbul perang besar. Tapi di sisi lain juga menimbulkan harapan baru kalau kita mau Timur Tengah ini menjadi lebih baik. Yaitu bahwa dengan adanya kerentanan kuat gara-gara ada dua negara sama-sama kuat ini, maka ada peluang bagaimana kita mengubah pola kehidupan perdamaian di Timur Tengah yang selama ini dengan semangat satu negara menguasai negara-negara yang lain, sekarang dibangun kesadaran bahwa perdamaian itu bukan karena takut. Kalau selama ini damai itu karena dibikin takut, dibikin tidak berdaya. Itulah cara damai yang dibikin oleh Amerika melalui superiority yang dibikin kepada Israel. Negara-negara lain tidak menyerang bukan karena dia menerima sebagai haknya Israel secara damai di situ, tapi karena nggak berdaya dan tidak mampu untuk melakukan apapun. Nah, per hari ini setelah 12 perang ini, kalau dunia mau berubah, maka mestinya ini peluang, ini harapan untuk memberikan kesadaran baru kepada negara-negara di kawasan. Kalaupun berdamai bukan karena ditakuti, bukan karena dibikin tidak berdaya, tapi memang karena betul-betul perdamaian itu adalah kepentingan kita semua. Kenapa itu penting? Faktanya ketika Timur Tengah bergejolak hari ini, apalagi sampai ke Selat Hormuz, bahkan hanya satu roket yang tembus ke Qatar, itu ekonomi dunia sudah luar biasa. Bagaimana kalau perangnya lebih total? Dunia akan terdampak. Karena itu menurut saya ini bukan hanya tanggung jawab regional Timur Tengah, bukan hanya Eropa dan Amerika, kita semua bisa ambil bagian agar ada definisi baru, konsep baru yang diterapkan di Timur Tengah tentang perdamaian yang lebih menghormati kesetaraan, menghormati perbedaan, dan itulah sebenarnya yang menjadi harapan dari kita semua. Damai itu bukan karena takut, tapi kepentingan bersama. Oke, terima kasih banyak analisanya Mas Hasib, terima kasih Mas Umam, terima kasih juga Pak Iwan sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.